Baik Sobat Visip, beralih ke berita selanjutnya. Maraknya kasus kekerasan seksual di Universitas Jenderal Sudirman kembali terjadi akhir-akhir ini. Hal ini menimbulkan berbagai polemik di kalangan mahasiswa bahkan masyarakat. Birokrat Unsud tentunya memiliki andil yang besar dalam penanganan kasus ini. Dalam pelaksanaannya, kampus memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk menangani masalah ini. Lalu, apa saja peran dan proses yang sudah dilakukan? Selengkapnya telah kami rangkum untuk Sobat Visip, berikut liputannya. Halo Sobat Visip, permasalahan yang masih marak terjadi di lingkungan kampus dan menuai kontroversi yaitu kekerasan seksual. Universitas Jenderal Sudirman telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sejak tahun 2022. Lantas bagaimana proses penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Unsud? Berikut liputannya. Merebaknya isu dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman seakan-akan menghantui semua warga kampus. Sejatinya kampus diharapkan menjadi tempat belajar, bersosialisasi serta beraktivitas yang nyaman bagi seluruh mahasiswa. Universitas Jenderal Sudirman membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS pada tahun 2022 sebagai bukti langkah preventif mencegah kasus kekerasan seksual. Yang pertama tentu kita ada laporan pengaduan ya. Laporan pengaduan itu bisa dari saksi, bisa dari korbannya langsung. Setelah itu diterima oleh divisi pengaduan, dari divisi pengaduan itu nanti disampaikan ke sekretaris dan di sekretaris itu disampaikan ketua. Ketua akan melihat kasusnya ini seperti apa. Delegasikan ke teman-teman melalui rapat pleno untuk kemudian dilakukan asesmen terhadap korban. Nah, melalui asesmen itu kemudian Satgas itu melakukan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tugas utamanya melakukan edukasi kekerasan seksual serta menangani kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Untuk shelter itu kami bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Korbannya menginginkan untuk sampai ke penegak hukum, maka dari Satgas itu akan mendampingi proses di penegak hukum. Kalau kemudian tidak sampai kepada proses penegak hukum ya, itu ya kemudian kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya ada ancaman dari keluarga pelaku atau dari pelakunya sendiri, kita bekerja sama dengan LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau ada ancaman secara fisik, itu juga kami bekerja sama dengan kepolisian. Korban itu seringkali tidak bisa mengungkapkan secara detail gitu ya, secara detail peristiwa yang dia alami. Dari sisi Satgas, karena SDM kita kan juga jumlahnya terbatas. Kemudian sarana prasarana gitu ya, kita ini kan sebetulnya membutuhkan ruangan itu lebih dari satu gitu ya, karena mestinya ada ruang konsul sendiri, ruang pengaduan sendiri, kemudian sekretariat juga sendiri. Selain berfokus pada penanganan kasus, Satgas PPKS Universitas Jenderal Sudirman juga melakukan upaya serius dalam pencegahan kasus kekerasan seksual, yaitu dilaksanakannya program lain seperti yang baru-baru ini, yaitu petisi menolak kasus kekerasan seksual di berbagai lingkungan kampus. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya nyata mengecam kekerasan seksual yang disetujui oleh berbagai pihak di tiap fakultas. Anak duta anti kekerasan seksual itu sendiri membantu untuk ya mendampingi korban untuk masuk ke Satgas, lalu memberikan ruang aman untuk cerita jikalau sekiranya korban ini belum berani untuk speak up ke kampus. Memiliki fungsi untuk mengedukasi masyarakat di Unsud dan sekitarnya untuk speak up dan berani memfollow up kasus-kasus yang terjadi di kampus ataupun yang terjadi kepada diri sendiri ke Satgas yang berwenang. Karena Satgas ini berada di naungan rektor, dekanat dan lain sebagainya, jelas sanksi yang bisa diberikan itu hanya sanksi administratif. Jadi contohnya DO atau skorsing. Satgas itu bekerja underground atau di bawah tanah sehingga ya kadang beberapa informasi terkait penanganan kasus dan lain sebagainya itu ya dirahasiakan sebisa mungkin untuk melindungi identitas korban. Kasus kekerasan seksual tergolong sebagai kasus darurat, mengingat dampak bagi korban sebagai orang yang dirugikan tidak hanya mencakup kerugian material saja, tetapi juga kerugian imaterial.
Sobat Visip, demikian merupakan tindak lanjut guna menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku. Sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengawal kasus-kasus kekerasan seksual agar terselesaikan dengan baik. Aiska dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Baik Sobat Visip, dengan maraknya kasus kekerasan seksual di kampus, kami harap Satgas PPKS Unsur dapat menangani kasus-kasus dengan sebaik-baiknya. Betul sekali Indah. Semoga usaha yang dilakukan dapat membuahkan hasil.